Hai Sobat Sinema, selamat datang di channel Rangkuman Sinema. Hai Sobat RS, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita kembali akan membahas alur cerita sebuah film yang tentunya sangat menarik. Namun sebelum itu, silakan kalian subscribe channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Dan apabila ada film yang kalian ingin RS bahas alur ceritanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dead of Me. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Berlatar di salah satu pulau kecil yang indah di Thailand yang bernama Pulau Kokut. Seorang wanita yang bernama Christine dibangunkan oleh ketukan jendela dari salah satu warga pulau itu. Warga tersebut memberi sejumlah ikan yang baru ditangkapnya kepada Christine. Christine pun heran karena ia tidak mengenal orang tersebut. Ia pun bertambah heran ketika melihat kamar mereka yang begitu berantakan. Christine membangunkan Neil, suaminya, yang tertidur di lantai. Ini seharusnya menjadi hari terakhir mereka di pulau itu. Pasangan suami istri ini menaiki sebuah taksi untuk ke pelabuhan. Di perjalanan, Christine dibuat bingung oleh kalung yang ia kenakan karena ia tidak tahu berasal dari mana kalung tersebut. Supir taksi membawa mereka ke arah yang salah dan Christine komplain atas hal tersebut. Karena komunikasi yang tidak berjalan lancar, sopir taksi ini pun marah dan menurunkan mereka berdua di tengah jalan. Dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di pelabuhan. Namun celakanya, mereka malah kehilangan paspor dan akhirnya harus ketinggalan feri. Tak sampai di situ saja kesialan mereka, barang-barang yang mereka bawa pun terbawa feri tersebut. Mereka memutuskan kembali ke penginapan. Di penginapan, mereka melihat kembali rekaman kamera untuk mencari tahu di mana paspor mereka. Dari kamera tersebut, terlihat mereka malam itu minum-minum di sebuah bar. Seorang wanita yang bernama Maddie memberi mereka minuman yang membuat mereka hilang ingatan. Sepulang dari bar itu, mereka melakukan mantap-mantap di sebuah taman. Karena pengaruh minuman yang sangat keras, Neil membunuh Christine dengan mencekik dan mematahkan lehernya. Tak sampai di situ, dari rekaman tersebut diketahui Neil mengubur Christine di taman itu. Tentu saja ini membuat Christine marah dan ia berlari ke kamar mandi. Di kamar mandi, Christine mendapati bekas cekikan di lehernya dan kemudian melepas kalung yang tadi diberikan Maddie. Saat membuka kalung tersebut, Christine muntah dengan memuntahkan rumput dan tanah. Neil mencoba masuk dan mendobrak pintu kamar mandi itu. Samantha, pemilik penginapan, mendapati mereka dengan pintu yang rusak. Dan Neil mengatakan bahwa Christine mengunci pintu dan muntah di kamar mandi tersebut. Di sini Christine masih bingung dan belum bisa menerima apa yang baru saja dilihatnya dalam rekaman tersebut. Pasutri ini memutuskan untuk menemui dokter di pulau itu. Sang dokter pun memeriksa Christine, namun dokter hanya mengatakan bahwa Christine mengalami halusinasi karena minuman yang diberikan Maddie. Mereka menceritakan kejadian yang terjadi malam itu dan memperlihatkan rekaman pada sang dokter. Dan dokter mengira bahwa itu adalah rekaman film Hollywood. Sepulang dari dokter, mereka kembali berdebat atas apa yang terjadi malam itu. Christine merasa pusing karena hal itu, tapi kemudian Neil menghilang. Tiba-tiba, Neil mengejutkan Christine dan ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Mereka pun makan siang di sebuah restoran di tepi pantai. Di restoran tersebut, seorang wanita yang bernama Kana mendekati mereka dan memperhatikan kalung Christine. Saat mereka makan siang, festival misteri lewat di hadapan mereka, dan Neil memutuskan untuk mengambil beberapa foto dari acara tersebut. Christine kembali melepas kalung itu dan mual kembali menyerangnya. Ia memutuskan untuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, ia kembali muntah dan kali ini memuntahkan seekor ular dari mulutnya. Hal ini membuat Christine tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Christine seperti bermimpi berada pada suatu ritual dan ia menjadi korban dalam ritual tersebut.
Nell masih menyaksikan festival misteri dan mengambil beberapa foto. Salah satunya sebuah patung yang mukanya mirip seperti Christine. Saat sedang merekam video, handphone Nell dirampas oleh seseorang. Nell pun mengejar orang tersebut. Orang itu menghapus sebuah video di HP Nell. Nell pun mendapatkan pencuri itu dan memukulnya hingga berdarah. Nell kembali ke restoran namun tidak menemukan istrinya. Ia mencari di berbagai tempat dan menemukan Christine yang sedang tidak sadarkan diri dengan tangan yang terluka. Setelah Nell membersihkan luka Christine menceritakan apa yang dilihatnya saat tidak sadarkan diri. Dan Nell pun memperlihatkan patung yang mirip dengan Christine. Christine kembali melihat Maddie. Ia mencoba mengejar namun tidak dapat mengejar Maddie. Christine masuk ke tempat di mana Maddie muncul, yaitu tempat pembuatan tato milik Kana yang tadi menghampiri mereka di restoran. Christine menanyakan perihal kalung yang ia gunakan. Tiba-tiba orang yang sedang ditato Kana memeluk dan mengucapkan terima kasih padanya. Christine ngotot menanyakan tentang Maddie kepada Kana. Namun Kana tetap tidak membuka suara. Nell memberikan imbalan uang kepada Kana. Kana pun memberikan alamatnya berupa nama bar Maddie. Mereka pun pergi ke bar tersebut. Setibanya di bar, seluruh warga yang sedang beraktivitas di daerah tersebut tersenyum kepada Christine. Maddie mempersilahkan mereka masuk dan memberikan paspor Nell, namun tidak paspor Christine. Maddie menceritakan tentang kejadian malam itu. That's what happened when you ride many side effects. Like hallucination, my friend. You're the one who asked for the drink. Saat mereka sedang berdebat, warga setempat pun datang dan ingin memberi berbagai makanan pada Christine. Namun Christine memilih pergi meninggalkan tempat itu. Di luar bar Maddie, mereka bertemu beberapa anak kecil. Seorang anak kecil memeluk Christine dan yang lainnya memutari mereka dengan berlari. Setiba di penginapan, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau tersebut karena ada seorang nelayan teman Samantha yang bersedia mengantar mereka. Sebelum pergi, Christine ingin memberikan kalungnya pada Samantha. Namun Samantha menolak dengan mengatakan bahwa kalung tersebut bukan untuknya. Mereka menunggu perahu tersebut di sebuah dermaga. Christine meminjam ponsel Nell untuk menghubungi keluarganya di Amerika. Namun ponsel tersebut tidak mendapatkan sinyal. Christine memutuskan berkeliling untuk mencari sinyal. Saat mencari sinyal, Christine menemukan rekaman video Nell yang menyebutkan tidak mungkin mereka keluar dari pulau tersebut. Di dermaga, Nell merasa pusing seperti hendak pingsan. Saat Christine melihat ke arah Nell, ia melihat suaminya sedang menusuk perutnya menggunakan pisau dan mengeluarkan isi perutnya. Tak lama, Nell pun jatuh ke laut. Christine yang coba mengejar Nell pun jatuh pingsan. Saat tersadar, ia sudah berada di penginapan Samantha dan seorang polisi sedang menginterogasinya. Christine kembali mencoba mencari Nell, namun polisi tersebut mengatakan tidak mungkin ada perahu dan mengatakan bahwa Christine sedang berhalusinasi. Nelayan yang tadinya berada di dermaga mengatakan bahwa hanya ada Nell sendiri di dermaga tersebut tanpa Christine. Christine kembali berhalusinasi. Ia melihat Nell terbaring di pantai. Namun saat ia mendekati Nell, tubuh Nell kembali menghilang. Christine mendapat telepon dari Nell, namun sambungan tersebut terputus. Ia mencurigai seseorang mengerjai mereka, dan ia yakin Maddie yang melakukan hal tersebut. Diantar Samantha, Christine pun pergi ke bar Maddie. Sesampainya di bar Maddie, ia tidak menemukan siapa-siapa, hanya sebuah telepon yang sedang berdering. Namun saat telepon tersebut ia angkat, tidak ada siapa-siapa di sambungan tersebut. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh orang-orang yang ia lihat di dalam mimpinya, orang yang melakukan sebuah ritual. Christine menanyakan Nell ke orang tersebut, namun bukan jawaban yang ia dapatkan, melainkan sebuah gas beracun yang membuat ia pingsan. Saat bangun, ia sudah berada di penginapan Samantha. Samantha mengatakan Christine pingsan saat keluar dari mobil. Christine kembali berhalusinasi tentang sebuah ritual, dan kali ini ia merasakan sakit di perutnya. Samantha yang saat itu datang melihat mengatakan bahwa Nell sudah pergi lama semenjak ia memperlihatkan video kepada Samantha. Samantha pun meminta Christine untuk menemui dokter dengan sedikit memaksa, dan Christine pun menurutinya. Di tempat praktek dokter tersebut, diketahui bahwa Christine hamil. Saat sedang memeriksa kandungannya melalui alat USG, tiba-tiba listrik di rumah tersebut rusak karena ulah PLN. Di alat USG muncul satu tampilan yang tak terduga.
Dokter yang melihat Christine panik berinisiatif memberinya obat penenang, namun Christine menolak dan memilih untuk pergi. Di pasar, Christine bertemu dengan polisi. Polisi tersebut meminta Christine untuk pergi karena akan ada badai. Christine pun pergi ke rumah Kanda. Kanda mengatakan tidak seharusnya Christine melihat semua yang terjadi. Kanda pun mengatakan bahwa kalung yang digunakan Christine tersebut adalah benda yang membuatnya tetap hidup. Karena Christine sedang dipersiapkan untuk sebuah ritual dan ia adalah tumbal ritual tersebut. Sebuah ritual untuk menghindari bencana menimpa pulau tersebut. Tentu saja Christine tidak mempercayai hal itu. Ternyata Kanda menginginkan kalung Christine untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tiba-tiba sang dokter datang ke rumah Kanda. Si dokter membisikkan sesuatu pada Kanda yang membuatnya melakukan hal yang tak disangka-sangka. Ia melukai dirinya sendiri dan kemudian melakukan bunuh diri. Namun sebelum itu, ia memerintahkan Christine untuk lari. Christine mencoba lari dan ia bertemu dengan Samantha. Samantha mengatakan ia ingin mengantar Christine ke pelabuhan. Namun anak Samantha mengatakan mereka berada di jalan yang salah. Christine yang mengetahui Samantha berbohong memintanya untuk berhenti. Namun Samantha tidak melakukan hal tersebut. Christine pun menembak Samantha dan lari ke hutan. Namun di hutan, Christine kembali tertangkap dan dibawa ke tempat ritual dilakukan. Saat terbangun, Christine sudah berada di tempat ritual tersebut. Christine disambut seluruh warga pulau tersebut termasuk polisi. Kembali Christine dibuat pingsan. Saat sadar, ia sudah terikat di sebuah pilar. Medi dan seluruh warga pulau itu berterima kasih pada Christine karena ia mengorbankan dirinya untuk ritual tersebut. Dan Medi pun menjelaskan semua yang terjadi. Sang dokter mulai melakukan ritual. Medi memulai dengan menjahit mata Christine. Beruntung tali ikatan tangan Christine terlepas dan ia berhasil kabur. Christine yang dikejar warga desa berlari ke hutan dan ke pantai. Christine berhasil kabur menggunakan perahu. Namun di tengah laut, ombak besar menghajar Christine. Keesokan harinya, kota Kokut muncul di berita dengan kondisi porak-poranda setelah diterjang badai. Tidak satu orang pun selamat dari bencana tersebut, termasuk Christine yang terbaring di perahu. Tim penyelamat membawa jasad Christine ke Pulau Kokut. Namun tiba-tiba Christine hidup kembali karena kalung yang ia kenakan menjaganya untuk tetap hidup. Oke Sobat RS, itulah rangkuman sinema kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman sinema lainnya.